Kembali bersama kami, pemirsa, guna menyemarakan HUT ke-81 RI, bendera merah putih sepanjang 500 meter hiasi kota Bogor. Kirap bendera digelar sebagai bentuk kebanggaan terhadap tanah air. Wah, ini panjang sekali ya pemirsa ya, bendera merah putihnya ini 500 meter. Kalau kita lihat ini ya, ini di shot pakai drone. Dan ini diarak keliling kota oleh berbagai elemen masyarakat. Minggu pagi, dari tadi pagi nih di Bogor. Kirap yang merupakan rangkaian festival merah putih diawali dengan dari kawasan Tugu Kujang. Kita lihat ada marching band juga ya, hingga Jalan Sudirman dengan jarak sekitar 5 km. Selain mengarak bendera merah putih, acara ini diisi oleh berbagai penampilan, termasuk juga ini ada dari Kesatuan ya. Polri seperti itu, jadi tidak hanya kirap bendera tapi juga ada atraksi yang macam-macam. Pantesan nih kalau kita lihat ini masyarakat berbondong-bondong ya, karena memang kalau 17 Agustus identik dengan kirap. Saya pernah nonton kirap sih waktu masih kecil, diajak pinggir jalan gitu, nanti dikasih permen sama polisi. Nah, detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anak pilihan dari seluruh Indonesia digembleng mengikuti karantina pasukan pengibaran bendera pusaka. Nah, rekan kami Arlista Hadi yang juga Purna Paskibraka loh pemirsa, ini akan mengajak Anda untuk bernostalgia dengan berkunjung ke tempat latihan Paskibraka. Berikut. Bunyi derap langkahnya dan teriakan aba-aba dari pasukan baris berbaris yang ada di belakang saya, langsung saya merinding ini. Langsung memori saya ini langsung terlempar di tahun 2003, di mana ini kondisinya adalah sama ketika saya menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2003. Saya akan coba berbincang dengan salah satu Purna Paskibraka yang mengukir tinta emas sejarah, di mana pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2024 mengibarkan bendera di IKN. Nah, siapakah Purnanya? Langsung saja, yuk. Jalan! Kita jalan! Zaki ya? Siap. Selamat siang Kalisla. Siang. Betul Kak, Abdul Zaki Hutera. Abdul Zaki Hutera, salah satu Purna Paskibraka Indonesia 2024 Asal perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Zaki, tadi kan sama-sama kita melihat adik-adik 2026 ini tengah berlatih begitu. Ada rasa rindu nggak sih dengan masa-masa latihan? Betul Kak, apalagi saya sudah purna 2 tahun begitu Kak. Jadi ada rasa ingin kembali ke lapangan ini sepertinya gitu Kak. Ada perbedaan nggak kalau misalkan tadi Zaki melihat adik-adik 2026 latihannya di sini dan di IKN? Boleh dong sharing-sharing perbedaannya apa saja sih? Pada saat di IKN podiumnya itu berada di tengah, terus trek pada saat dari DP menuju ke yang pengibaran juga beda. Dan juga formasi yang dipakai pada saat ini juga berbeda tentunya daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan aku mau tarik mundur lagi ke belakang pada saat 2024, Zaki ini posisinya apa? Kebetulan saya posisi pada saat upacara kemerdekaan itu saya mengemban tugas sebagai pembentang penurunan. Nanti berarti pemirsa kita akan menguji Zaki apakah masih ingat bagaimana cara melipat bendera pada saat penurunan. Kan nggak pas, ayo gimana hitungannya? Kan lebarnya sama nih bendera latihannya. Coba dari bentang dong, kan ceritanya. Nah, kan dari bentang. Oke. Selesai langsung. Selesai, oke. Kita challenge, apakah Zaki masih seorang ingat? paskibraka tuh adegan deg-degannya di sini. Betul, meriam, pelipatan. Ayo kamu nih, masa iya baru 2 tahun lewat. Apakah pas? Challenge-nya adalah untuk melipat itu harus pas, pemirsa. Apakah Zaki keahliannya ini masih sama seperti 2 tahun lalu? Coba kita lihat. Oh, masih
masih bagus dia. Masih ahli dia. Oke, terus kita lipat dua lagi. Kemudian diserahkan ke komandan kelompok. komandan kelompok. Oke, di sini sudah ada Aska. Boleh saya beralih ke Aska? Di sini juga ada triknya Kak, biar pada saat lipat bendera di depan Bapak Presiden bendera tidak nonjol seperti ini. Oke, ada tekniknya ya. Saya melipir ke Aska terlebih dahulu. Silakan Kak. Halo Aska, dari? Saya dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Aska, boleh dong sharing pengalaman karantina Paskibraka 2026 yang kamu rasakan saat ini bagaimana? Jadi kalau dari hari pertama ya, pas hari pertama sampai di sini yang saya rasakan itu suasananya sangat asing. Asing. Kenapa? Kayak di sini tuh suasananya berbeda dari tempat saya di Gorontalo. Di sini kan misalnya di sini banyak gedung-gedung tinggi. Terus di sini suasananya kayak di sini dipenuhi dengan orang-orang lain lah yang belum saya kenal. Saya setelah beberapa hari di sini sudah mulai bisa berbaur dengan teman-teman karena kebetulan saya orangnya gampang berbaur, gampang beradaptasi. Jadi nggak butuh waktu lama saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke. Lantas persiapan yang Aska lakukan semasa karantina ini untuk nanti pengibaran bendera merah putih di istana? Jadi selama karantina kita itu pertama kita dikasih materi. Kita menerima materi seputaran Paskibraka dan Pancasila, penanaman jiwa Pancasila. Terus sekarang kita berada di tahap latihan di lapangan. Jadi kita berlatih, dibagi formasi, dibagi tim untuk berlatih cara mengibarkan bendera. Begitu Kak. Satu lagi Aska, boleh dong kasih saran-saran untuk mungkin teman-teman Aska di entah itu di Gorontalo atau di seluruh Indonesia. Bagaimana sih caranya supaya bisa terpilih menjadi Paskibraka di tahun-tahun berikutnya nanti? Jadi tips dan saran dari saya adalah tetap berlatih. Yang penting itu konsisten dalam berlatih. Upacara pengibaran merah putih mungkin hanya berlangsung beberapa menit saja. Tetapi selama masa orientasi dan juga karantina adik-adik Paskibraka 2026, tentunya nilai disiplin, jiwa patriotisme dan rasa kekeluargaannya akan melekat seumur hidup. Sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur harus kita junjung. Dari Jakarta, Arlista Hadi, Dimas Winardi, Leman, iNews melaporkan. Merdeka. Yes, merdeka ya. Tadi untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita ya yang Paskibraka. Semoga semuanya lancar nanti sampai 17 Agustus. Ya ampun, deg-degan banget. Dan Arlista tadi teman saya pemirsa Purna Paskibraka. Keren ya. Nah kita lanjutkan pemirsa. Informasi dari Dinas Perhubungan Jakarta meluncurkan ini call center siap ya namanya. Dengan nomor 1500813, kanal aduan dan bantuan terkait transportasi serta lalu lintas di ibu kota. Nah, nomor apa nih pemirsa? Nah, ternyata mengusung tema satu nomor solusi transportasi Jakarta. Call center tadi yang saya sebutkan 1500813 ini menawarkan sejumlah penanganan mulai dari kondisi darurat hingga pengaduan sarana dan prasarana jalan. Menurut DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan kanal tunggal ini disiapkan agar warga bisa memperoleh bantuan dan secara cepat dan mudah. Fungsi dan manfaat dari call center 1500813 yang mengusung satu nomor solusi transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan. Yang pertama adalah derek kendaraan secara gratis. Yang kedua adalah pemanduan kondisi darurat. Yang berikutnya adalah pemanduan kendaraan jenazah. Sehingga dengan demikian hal yang selalu salah satu problem utama di Jakarta adalah pengangkutan jenazah. Dilakukan secara pemanduannya secara gratis. Kemudian pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas
serta yang terakhir adalah penanganan kalau terjadi musibah di lapangan. Layanan ini ada 52 petugas yang melayani 24 jam secara terus-menerus, 7 hari seminggu, dan waktu dari call center sampai dengan terlayaninya seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan adalah 15 menit. Ya, izin Pak Gubernur, jadi durasinya sampai petugas datang adalah 15 menit. Dan kami menyediakan ada beberapa line di sana, ada 4 line di sana, dan ini untuk membantu supaya tidak ada antrian di dalam call center tersebut. Baik, kita ke informasi love-hate relationship pemirsa. Nah ini sebelum menghadiri peluncuran call center tadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau JPO Rasuna Said Jakarta Selatan yang sempat viral belakangan ini. Gubernur memutuskan membongkar salah satu JPO. Keputusan ini diambil Gubernur Pramono usai berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan serta Dinas Kominfotik. Pramono juga mengecek langsung kondisi JPO yang sempat viral ya, yang disebut dengan love-hate relationship. Karena lokasinya itu berdekatan namun tidak saling terhubung. Seperti hubungan teman-teman saya pemirsa yang love-hate relationship. Saya sudah memutuskan bahwa yang satu akan kita bongkar. Alasannya adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga kalau kita sambungkan ada beda tinggi yang cukup tinggi, sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut. Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu yang baru, dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah ada, kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi love and hate, tidak lagi love and love, love-nya satu aja, love satu, yang baru. Nah, kalau tadi disebutkan memang nggak nyambung, plus juga nggak ramah untuk disabilitas. Nah, kira-kira saya mau ngajak pemirsa gimana sih sebenarnya kondisi love-hate relationship ini. Kita simak rekan Bagus Prasetya bersama juru kamera Iriansyah Wahyudi dari JPO Rasuna Said. Baik pemirsa, saat ini saya tepat berada di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Yang mana JPO ini menjadi sorotan publik dan juga viral di media sosial terkait akses dan integrasi jembatan ini yang difungsikan masyarakat untuk menuju stasiun LRT stasiun Rasuna Said maupun sebaliknya keluar dari stasiun LRT Rasuna Said. Saya akan menunjukkan kepada Anda keluhan masyarakat apa yang terkait jembatan JPO ini. Ini merupakan keluhannya permisa. Di sini merupakan keluhannya yang mana masyarakat mengeluhkan atau membingungkan akses ini dikarenakan akses ini ada 2 JPO yang berdekatan sehingga yang ingin ke LRT stasiun Rasuna Said maupun keluar dari stasiun Rasuna Said harus memutar sejarah 50 meter. Kalau saya lihat sendiri di sini, misalnya harus memutar 50 meter jauhnya sehingga menyusahkan masyarakat yang ingin menuju LRT stasiun Rasuna Said maupun sebaliknya. Diketahui juga JPO lama ini merupakan milik dari Pemprov DKI Jakarta dan seberangnya merupakan milik PT KAI Indonesia yang mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung jembatan penyeberangan orang ini dan melihat langsung fungsi dari 2 JPO ini yang mana nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar JPO lama yang tempat saya berdiri ini dan hanya menggunakan 1 JPO baru dan JPO LRT Rasuna Said itu sendiri dikarenakan kalau kita melihat sejak saya datang menuju JPO lama yang tempat saya berdiri ini, di mana tidak ada akses untuk penyandang disabilitas untuk menaiki jembatan ini. Dan kalau dibandingkan dengan maksud kami di JPO
stasiun LRT Rasuna Said memiliki fasilitas lift. Nantinya pembongkaran JPO ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan dan akan rampung pembongkarannya diprediksi hingga September 2026. Nah, ini diharapkan dapat melayani masyarakat dan dapat membantu masyarakat untuk mengakses transportasi publik di Jakarta. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Irwansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, jadi begitu pemirsa, deket tapi nggak nyambung. Ibaratnya tuh Tuhan memang satu, kita yang berbeda gitu. Aduh, kita jeda dulu ya pemirsa. Kita akan kembali dengan informasi terkait 6 orang tewas akibat bencana banjir besar di kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara.